Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Clara Agustin Bainata. Saya dari kelas Hukum Kapital Selekta Pidana kelas B. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang masalah penanggulangan HAM berat di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun tanpa sengaja, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang, atau di luar putusan pengadilan, yaitu penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu sebagaimana pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. Kejahatan genosida, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan juga kelompok agama. Contohnya seperti kasus pembunuhan, penyanderaan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan juga yang lainnya. Di Indonesia sendiri, hukuman kejahatan genosida telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 400 dan juga 401. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan genosida akan mendapatkan ancaman hukuman. Ancaman hukumannya yaitu seperti pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 5 tahun hingga paling lama yaitu 20 tahun. Kriteria tindakan-tindakan kejahatan genosida yaitu secara sengaja membunuh setiap anggota yang ada pada suatu kelompok, mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, dan juga menciptakan kondisi kehidupan yang bisa mengakibatkan kemusnahan, baik secara fisik ataupun sebagiannya, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lainnya. Kejahatan terhadap manusia, salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya, contoh kasus kejahatan terhadap manusia yaitu pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pengusiran atau pemindahan secara paksa, perampasan, kemerdekaan atau kebebasan fisik secara bersewenang-wenang, dan juga ada aturan yang melindungi dari aturan HAM berat, yaitu khusus untuk perkara pelanggaran HAM berat ada Statuta Roma, perjanjian internasional di bawah wewenang Mahkamah Pidana Internasional. Akan tetapi, untuk saat ini Indonesia masih belum meratifikasi Statuta Roma tersebut. Dan pada tingkat nasional ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur pengadilan bagi khususnya kasus pelanggaran HAM. Ciri-ciri HAM yaitu adanya hak hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak kita lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Yang ketiga, adanya tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak yang lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konsekuensi jika tidak melakukan upaya kemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama itu pembesaran pengangguran, memperlemah daya beli masyarakat. Yang ketiga adanya memperbesar jumlah anggota masyarakat yang miskin, adanya memperkecil pendapatan nasional, merosotnya tingkat kehidupan di masyarakat, kesulitan memperoleh bantuan dari negara asing, dan juga kesulitan dalam mencari mitra kerjasama. Berikut juga ada sanksi pelanggaran HAM. Diberlakukannya travel warning,
terhadap warga negaranya sendiri, yaitu pengalihan investasi atau penanaman modal asing, pemutusan hubungan diplomatik, pengurangan bantuan ekonomi, pengurangan tingkat kerjasama. Pada materi yang kedua ini, saya akan membahas tentang kebijakan hukum pidana penanggulangan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi sendiri mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat merugikan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio. Secara harfiahnya, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Untuk secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Untuk Indonesia sendiri, tindakan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun jenis korupsi, yang pertama adalah penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan pembayaran atau penerima suap. Yang kedua ada penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindak kejahatan penggelapan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, ataupun aparat birokrasi. Yang ketiga ada yang adanya penipuan. Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku yang tidak jujur. Jenis korupsi yang ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Yang keempat adanya pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang telah diberikan, dan pada umumnya pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap masyarakatnya itu sendiri. Yang kelima adalah favoritisme. Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih ataupun merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya yang ada di Indonesia. Cara memberantas korupsi di Indonesia. Yang pertama adanya represif. Strategi represif ini dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan semua tuntutan, serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang akan menguatkannya. Yang kedua adanya perbaikan sistem. Dalam strategi ini, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikannya. Selain itu juga strategi ini dilakukan untuk penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan di negara Indonesia. Ketiga, adanya edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, dan juga serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Adapun juga upaya pencegahan korupsinya. Yang pertama adanya strategi preventif. Upaya preventif sendiri adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisirkan penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung, dan juga jajaran peradilan di bawahnya. Dan juga membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi, profesi, dan asosiasi bisnis. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, menyempurnakan manajemen sumber daya manusia, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.
Yang kedua, adanya strategi detektif. Upaya detektif adalah upaya usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya yang sangat murah, sehingga dapat secara segera untuk ditindaklanjuti. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tersebut, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan juga fungsi publik, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Peningkatan kemampuan aparat, peningkatan fungsional pemerintah atau dalam mengidentifikasi tindakan pidana korupsi. Dan juga adanya eksistensi korupsi menurut UNCAS tahun 2003 tentang korupsi, yaitu korupsi itu mengancam stabilitas atau keamanan di masyarakat, merusaknya nilai moral dan keadilan, rusaknya nilai dan lembaga demokrasi, membahayakan Bangjut dan juga rol, serta mengancam stabilitas publik. Berikut adalah 2 materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian. Sekian dan terima kasih.